Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nida Ulham Fadria dengan NIM 1807887 dari Prodi Administrasi Pendidikan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi program pendidikan dimulai dari pengertian, tujuan, dan juga prinsip-prinsip dari evaluasi program pendidikan. Oke, baik. Yang pertama, dari pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana pencapaian suatu kegiatan, bagaimana perbedaan pencapaian itu, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Yang selanjutnya, ada pengertian dari program. Program merupakan sistem yang merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kait-mengkait dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem. Yang selanjutnya ada pengertian dari evaluasi program. Evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu. Lalu selanjutnya, kita kaitkan dengan pendidikan. Pengertian dari evaluasi program pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai tujuan dari evaluasi program pendidikan. Pentingnya evaluasi program antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijaksanaan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dan program pendidikan. Bagi pelaksana program, evaluasi program pendidikan berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Lalu ada bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksana program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya untuk kepentingan supervisi. Lalu yang terakhir ada bagi evaluator luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ketiga mengenai prinsip dari evaluasi program pendidikan. Di sini saya mengambil dari Purwanto dan Suparman tahun 1999, halaman 7-8. Ada 7 prinsip dasar evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, hasilnya dapat diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat memenuhi kebutuhan berkaitan dengan program. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar dalam sistem instruksional dan berkaitan dengan seluruh aspek dalam sistem instruksional. Yang ketiga, evaluasi program harus dilakukan dengan sedapat mungkin mempergunakan standar tertentu yang relevan dengan program yang dievaluasi. Lalu yang keempat, sumber kesalahan dapat diidentifikasi. Sumber kesalahan evaluasi terdapat pada beberapa komponen, seperti dalam instrumen evaluasi yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti isinya yang kurang lengkap, terlalu sulit, kurang pasti, dan juga kurang reliabel. Lalu pada proses pengumpulan data, baik yang menyangkut cara mengumpulkan atau cara mencatat dan juga memberi skor. Lalu yang terakhir, kesalahan pada individu yang dievaluasi, seperti kekurangsungguhan dan juga kekurangjujuran individu tersebut. Lalu prinsip yang kelima adalah kesalahan dapat dikurangi. Upaya-upaya pokok yang harus dilakukan yaitu semua kegiatan evaluasi harus terkait dengan alasan melakukan evaluasi, lalu harus mempunyai persepsi yang jelas dan konsisten tentang tujuan, proses, pengumpulan data, dan pengolahan data, serta pelaporannya. Lalu mengumpulkan sampel informasi yang representatif sehingga hasil pengolahan informasi tersebut dapat mencerminkan keadaan seluruh populasi. Lalu prinsip yang keenam adalah kesalahan dapat dihitung. Kesalahan pada instrumen dapat dihitung melalui validitas dan juga reliabilitasnya. Validitas menyangkut kriteria instrumen dengan faktor yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas meliputi stabilitas dan konsistensi internal instrumen. Lalu yang ketujuh, seberapapun tingkat kehati-hatian dalam mengumpulkan informasi, kesalahan dapat saja terjadi. Nah,
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, tujuan, dan juga prinsip-prinsip dari evaluasi program pendidikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.